Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas series baru yaitu crypto categories. Oke, saya akan coba jelaskan dulu ya, apa sih itu crypto categories ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mungkin familiar dengan saham gitu ya, dunia saham gitu ya. Kalau saham ini kan bisa dibagi ke beberapa sektor, contohnya seperti keuangan, misalnya ke bank, terus consumer good, terus juga komoditas, dan masih banyak lagi juga kan. Nah, kalau di crypto ini sebenarnya juga bisa dibagi ke beberapa sektor juga, atau kategori gitu ya. Smart contract, NFT, DeFi, medium of exchange, decentralized exchange, dan terakhir itu adalah meme coin. Ini sebenarnya baru juga nih. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya nggak cuma 6 ini di crypto market, sebenarnya banyak sekali. Kalau misalnya kalian buka ke crypto market cap seperti ini, nah ini kategorinya banyak sekali nih. Bisa kita lihat ada sekitar 70-an gitu ya. Jadi ini salah satu alasan saya kenapa saya mau membahas crypto market, crypto kategoris ini. Nah, khusus di video ini kita akan membahas smart contract, karena ini platformnya dulu nih, fondasinya dulu yang kita akan bahas. Nanti kita akan membahas 6 smart contract, dan nanti kalian juga ikut bisa berpartisipasi juga, bisa pilih satu smart contract yang menurut kalian, yang kalian percaya projectnya, atau mungkin yang akan mendapatkan gain paling banyak, seperti itu ya. Nanti saya juga kasih tahu pilihan saya itu apa. Oke, kita akan mulai dulu, apa itu smart contract ya, kita belajar dulu. Apa sih itu smart contract? Nah, ini dari Binance Academy, jadi kalau kalian yang masih mau belajar tentang smart contract atau tentang crypto, ini di Binance Academy banyak sekali informasi-informasi juga. Intinya adalah smart contract ini diperkenalkan oleh Nick Szabo pertama kali, jadi dia bikin smart contract ini. Tapi pada intinya, smart contract ini kan menggunakan blockchain teknologi. Nah, dia memungkinkan terciptanya protokol yang tidak membutuhkan kepercayaan, karena memang kepercayaan itu kan sebenarnya penting sekali ya. Tapi kenapa sih tidak membutuhkan kepercayaan? Artinya bahwa dua pihak dapat membuat komitmen via blockchain tanpa harus mengetahui atau mempercayai satu sama lain. Dan ini sangat penting sekali karena orang tuh sangat susah mempercayai satu sama lain juga ya sebenarnya, karena orang ada trust issue juga. Mereka dapat memastikan bahwa jika persyaratan-persyaratan tidak terpenuhi, kontrak tidak akan dieksekusi, seperti itu. Nah, mungkin ini terlalu teknikal juga. Kalau misalnya kalian baca dari bawah ke bawah, ini ada cara kerjanya, terus ada fitur kunci-kuncinya, dan masih banyak lagi informasinya. Jadi kalian bisa belajar sendiri juga. Nah, tapi intinya apa sih? Intinya, ini saya ada gambar. Nah, contohnya ini ada centralized dan decentralized network ya. Kalau misalnya decentralized, kalau centralized network, contohnya ini centralized ini biasanya bank. Jadi ini biasanya bank. Contohnya nih, ini kalau misalnya di financial institution atau financial market gini ya. Jadi orang nih kalau misalnya mau bertransaksi satu sama lain, harus melewati yang ke tengah dulu, baru ke orang lain. Makanya namanya centralized, ada tengah gitu ya. Tapi kalau misalnya decentralized, ini bisa terbagi ke beberapa bagian. Jadi orang bisa lebih cepat, mau kemana aja bisa, seperti itu. Nah, kalau cryptocurrency ini, dan blockchain teknologi ini menggunakan decentralized network seperti itu. Kalau misalnya yang lama, ya itu menggunakan centralized network. Contohnya, makanya kalau misalnya ininya kena hack atau bagaimana, nah ini bakal menjadi problemnya. Seperti itu. Oke, itu adalah basic introduction. Oke, kita akan mulai ke koin pertama dulu. Apa sih yang di smart contract ini? Yaitu adalah Ethereum kali ya. Nah, coba ya, bentar ya. Ethereum itu koin nomor 2 ya. Sekarang crypto ternyata turun lagi juga. Oke, Ethereum ini nomor 2. Menurut saya ini adalah smart contract salah satu yang paling terbaik sebenarnya. Karena dia sudah established atau sudah memang fondasinya cukup kuat juga, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam Ethereum. Oke, nomor 2. Nah, kalau secara grafiknya sendiri, dia kemarin baru break all time high, jadi sekarang cukup tinggi juga gitu ya. Jadi kalau kalian yang mau beli, menurut saya mungkin harus wait and see juga. Kenapa sih? Kalau Ethereum menurut saya, mungkin ini ya, altcoin season. Jadi, kalau misalnya kalian nggak tahu altcoin season ini adalah fase-fasenya. Nah, fase kemarin Ethereum waktu break all time high itu sebenarnya kita sudah di fase 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini money flow-nya dari Ethereum bakal pindah ke large cap. Ke large cap ini apa? Berarti artinya ke crypto-crypto yang top 10 atau top 20 seperti Cardano, XRP, Polkadot, Bitcoin Cash, Dogecoin juga mungkin seperti itu. Oke, coba kita lihat ekosistemnya Ethereum sendiri gitu ya. Nah, ini adalah ekosistemnya Ethereum. Kalau misalkan lihat, ini banyak sekali aplikasi dan juga kripto-kripto yang cukup terkenal juga. Contohnya ada Uniswap, ada OneInch, ada SushiSwap, terus juga ada Engine, dan ada Trust Wallet, MetaMask, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini cukup established juga Ethereum, smart contract-nya gitu ya.
Nah, tapi kelemahan Ethereum menurut saya adalah dia masih menggunakan Proof of Work gitu ya, POW. Dan ini adalah salah satu concernnya Elon Musk juga kan dia bilang, karena Proof of Work ini banyak sekali apa ya, membuang energi seperti itu. Nah, tapi Ethereum ini akan rilis Ethereum versi 2 yang akan menggunakan Proof of Stake, dan Proof of Stake ini bakal lebih ramah lingkungan. Seperti Cardano dan Solana juga akan menggunakan Proof of Stake seperti itu. Oke, kita bahas kripto yang kedua berarti ya. Kedua adalah Binance. Binance juga ada ekosistemnya, walaupun dia bukan di smart contract, tapi Binance ini ada ekosistemnya sendiri, yaitu Binance Smart Chain kalau kalian nggak tahu. Nah, Binance Smart Chain ini juga banyak sekali kripto-kripto yang di Binance. Contohnya, nah ini Binance Smart Chain nih, ada BNB, BUSD ini stablecoin-nya Binance, terus ada decentralized exchange-nya sendiri, yaitu Cake, ada NFT-nya Bake, dan lain-lainnya juga gitu ya. Binance ini cukup solid juga, secara fundamental bagus sekali, karena dia juga ada centralized exchange-nya sendiri gitu ya, Binance Exchange. Nah, kalau kita bahas ininya, ekosistemnya, nah ini adalah ekosistemnya Binance. Sebenarnya cukup lengkap juga ya, tidak kalah dengan Ethereum. Ini Ethereum, ini Binance. Wallet, ada game, ada community, ada tooling, terus ada decentralized finance. Decentralized finance makanya menurut saya bisa dipecah lagi, sebenarnya akan ada exchange, stablecoin, derivatif, NFT gitu ya. Ini mungkin kalian tahu PancakeSwap, 1inch, terus ini ada Certic juga di insurance, dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau Binance sendiri, kalau kita lihat price-nya sekarang ya, bentar ya. Nah, ini Binance ini lagi turun 2,58%. Sebenarnya di bawah $600. Jadi ini cukup murah juga sebenarnya buat Binance. Tapi kenapa Binance bisa turun? Mungkin adalah alasannya tuh ini. Ini baru juga, Binance faces probe by US money laundering and tax suits. Jadi sebenarnya Binance ini lagi ada kasus juga nih ya. Kasusnya tentang apa nih? Kasusnya tentang money laundering. Jadi tentang criminal act gitu ya. Karena crypto ini kan mungkin agak susah di trace juga gitu ya. Dan regulasinya agak kurang gitu. Jadi ini Binance sekarang lagi kena. Bukan Binance, bukan BNB-nya, tapi Binance Exchange-nya seperti itu ya. Ini dari Bloomberg, jadi cukup solid juga, cukup valid juga news-nya gitu ya. Nah, US concerns, US official, Amerika gitu ya. Dia bilang bahwa dia concern karena cryptocurrency are being used to conceal illegal transaction including theft and drug deals. Jadi bisa jadi cryptocurrency ini dipakai untuk hal-hal yang ilegal, atau enggak juga bisa untuk narkoba juga, untuk membeli narkoba atau menjualnya, seperti itu. Ya, jadi kita harus lihat kelanjutannya, karena kalau misalnya lebih panjang lagi mungkin price Binance juga bisa turun sebenarnya ya. Tapi nanti saya coba update juga ya. Oke, itu kripto kedua. Sekarang kita bahas ke kripto ketiga. Kripto ketiga yang akan kita bahas yaitu Polkadot. Nah, Polkadot ini sebenarnya baru ini juga sih, sebenarnya baru rise atau baru naik juga nih. Hari ini baru naik dari sideways dia, udah naik 15% gitu ya. Jadi cukup bagus juga untuk Polkadot. Nomor 8, jadi kita bahas nomor 2, nomor 3, sekarang nomor 8 gitu ya, Polkadot. Nah, Polkadot ini banyak sekali ngomong Polkadot adalah internetnya blockchain, seperti itu. Karena memang dia punya konsep tuh cukup menarik. Jadi dia menggabungkan beberapa blockchain menjadi satu di Polkadot Chain, seperti itu ya. Ya, untuk ekosistemnya sendiri, nah ini ada ekosistem Polkadot juga tidak kalah juga dengan Ethereum, karena memang ada beberapa koin yang sudah terjamin seperti Kusama, terus juga ada Chainlink, ya masih banyak lagi nih, kalian bisa lihat sendiri juga gitu ya. Tapi memang kalau misalnya khusus kalau tanya yang terkenal lebih banyak yang di Ethereum, karena sudah lebih lama lah, jadi lebih dewasa, lebih mature juga smart contract-nya gitu ya. Tapi ada sebenarnya ada 3 yang lagi bangun, yaitu Polkadot, Cardano, dan juga Solana. Nah, kita bahas Cardano nih selanjutnya. Kemarin saya baru juga bikin video tentang Cardano juga. Cardano ini juga sebenarnya ini coba kita exit dulu. Nah, Cardano ini juga kripto yang bagus, dia nomor 4. Nah, sekarang dia udah break $2. Jadi mungkin ini price discovery mode juga untuk Cardano, tapi kita lihat juga karena crypto market ini sedikit turun gitu ya. Jadi mungkin price-nya akan sedikit pullback, mungkin kembali lagi ke di bawah $1, di bawah $2 dulu gitu ya. Nah, Cardano ini sendiri dia bakal launch era ketiga dia, yaitu eranya smart contract dia. Jadi pada saat era ketiganya namanya tuh Guggen. Jadi kalau misalnya eranya itu sudah launch, bisa jadi price Cardano ini bisa terbang juga nih. Ini $2 nih sebenarnya belum terbang. Ini Cardano baru break dari sideways-nya dia. Ini kalau kalian dari trading view. Bentar ya. Nah, ini kemarin dia Cardano sempat sideways beberapa hari. Lalu akhirnya dia bisa breakout dari sideways ini, dari pola sideways-nya, langsung terbang ke atas. Sekarang ke 2,17 gitu ya.
Untuk ekosistem Cardano ini kemarin juga saya show Cardano ekosistem. Walaupun ini sebenarnya ekosistemnya belum ada ya, bukannya belum ada, tapi belum valid juga karena ini kebanyakan masih ongoing project dan masih staking gitu ya. Jadi belum ada yang sesuatu yang bisa kita trade atau apa gitu ya. Tidak seperti Ethereum atau Polkadot gitu. Nah, koin yang ke berapa nih? Tadi udah koin Ethereum, BNB, DOT ada. Nah, ini Solana. Ini adalah Solana ekosistem juga. Ini ekosistem Solana dengan aplikasi-aplikasinya juga. Solana ini juga bagus juga. Kalau kalian yang nggak tahu Solana itu apa, Solana itu memang nggak ada di Indodax. Jadi, tapi kalau kalian yang trading di Binance, nah, pasti kalian tahu Solana. Solana ini nomor 18. Kemarin juga sempat naik sebenarnya ini kalau kalian lihat. Solana ini sempat naik baru-baru ini. Jadi belakangan ini dia baru naik kalau kalian lihat dari grafiknya juga. Nah, kan bulan April dia baru naik kencang gitu. Jadi ini cukup menarik dan dia lagi ada pullback juga. Jadi ini cukup sehat juga sebenarnya kalau kalian yang interested dengan Solana juga gitu ya. Nah, tapi apa sih yang membuat Solana ini menarik? Coba kita bahas sedikit tentang Solana. Karena kalau misalnya kita ngomongin ada itu memakai proof of stake. Nah, what makes Solana unique? Kalau Solana ini unik karena dia menggabungkan dua proof, dia menggunakan proof of stake dan juga proof of history. Dan dia punya founder cukup bagus juga, yaitu si Anatoly Yakovenko. Dia the most important person behind Solana, gitu ya. Terus dia adalah salah satu, dulu dia start karirnya dia itu di Qualcomm. Qualcomm itu juga perusahaan IT juga sebenarnya, teknologi seperti itu ya. What makes Solana unique? Jadi sebenarnya dia pakai proof of history, jadi kita kembali lagi, consensus developed by foundernya sendiri, si Anatoly. Solana is known in the cryptocurrency space because of the incredible short processing times the blockchain offers. Dan ini banyak sekali project-project yang baru dibangun di dalam Solana ini. Project-project ini baru sekali. Seperti Kin ini salah satu decentralized application yang cukup bagus juga menurut saya. Oke, nah kita masuk ke bahas Solana sedikit ya, karena kita belum pernah bahas Solana di channel ini. Nah, ini sebenarnya bisa diganti language, saya jadi ganti language ke bahasa Indonesia juga. Focus on your business, not your blockchain infrastructure. Jadi ini bagus sekali. Jadi kita lebih ke bisnis kita, karena blockchain infrastructure-nya itu sudah dibuat di dalam Solana, seperti itu. Dan ini cukup bagus juga. Lalu di sini kalau kalian mau belajar tentang inovasinya Solana, proof of history, terus dia ada Turbine, Goofstein, Cloudbreak, dan lain-lainnya. Ini cukup menarik juga. Tadi saya sempat membaca juga gitu ya. Nah, ini adalah project terakhir. Sebenarnya dia juga smart contract, tapi smart contract ini baru mulai lah sebenarnya, yaitu Zilliqa. Zilliqa ini cukup menarik juga smart contract-nya. Sekarang dia di posisi ke-62. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain, dia paling bawah gitu ya. Baru benar-benar baru inilah, baru masih TK istilahnya kayak gini ya. Jadi baru mulai. Nah, ini ada Zilliqa. Kalau misalnya kalian lihat ini sendiri, ini di smart contract Zilliqa ini masih di paling bawah sekali, di 62 gitu ya. Nah, kenapa sih menurut saya Zilliqa menarik? Karena Zilliqa ini juga lagi develop ekosistemnya dia. Di mana ekosistemnya Zilliqa ini cukup bagus juga. Udah ada beberapa decentralized aplikasi yang masuk ke dalam Zilliqa. Ada kalau kolaborasi juga gitu ya dengan Achilles, Xverse, Exchange, dan Chain Security juga. Nah, ini ada decentralized aplikasinya yang dengan Zilliqa. Nah, tidak hanya itu, Zilliqa ini kan kalau kalian tahu dia juga membuat Twitter. Nah, di Twitternya ini juga kemarin baru di launch yang dengan sepak bola ya, bintang sepak bola gitu ya, Football Stars. Ini juga baru di launch juga. Coba ya, saya coba cari. Nah, ini nih. Ini all set up for my soon to be launch with Zilliqa. Jadi sebenarnya ini bentar lagi di launch, dan kalau menurut saya sih ini project NFT, jadi ini cukup menarik juga di dalam Zilliqa. Dan kalau misalnya di launch, price-nya Zilliqa kemungkinan besar juga bakal naik seperti itu ya. Nah, tidak hanya project ini gitu ya. Zilliqa Google Search show a spike in interest in the project. Jadi banyak sekali project-project Zilliqa. Contohnya apa? ZilSwap, Zilliqa Swap. Kalau kalian tahu, kalau misalnya swap kan banyak sekali, ada Cake, ada Uniswap, ada SushiSwap. Nah, sekarang dia mau bikin Zilliqa Swap. Interest in the Zilliqa ecosystem. Jadi sebenarnya Zilliqa ecosystem ini baru dibuat nih. Some features on the Zilliqa ecosystem have been pushing the price of Zilliqa higher in 2021. Among them is the continued development of the ZilSwap. Jadi memang Zilliqa price-nya naik karena project-project dia bagus juga. Salah satunya adalah ZilSwap gini. Nah, ZilSwap is the very heart of Zilliqa drive towards decentralized finance.
Pokoknya dia intinya membuat Zilliqa user atau blockchain ya untuk trade in digital asset sama seperti decentralized exchange lainnya atau swap lainnya seperti itu. Nah, untuk konklusi kembali lagi ke ini awal, smart contract apa yang paling bagus? Coba kalian komen, kalian cuma boleh pilih satu aja. Kalau menurut saya sendiri akan memilih Zilliqa. Tapi kalau misalnya boleh pilih dua, saya akan milih Cardano juga karena Cardano bakal launch era ketiga dia yaitu smart contract-nya seperti itu. Nah, itu pilihan dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. Dan kalau kalian suka video ini, tolong bantu subscribe dan juga like videonya. Dan see you in the next video. Bye-bye.